Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. Ibu-ibu jamaah kajian duha di Markas Al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, orang yang mempersaksikan Allah itu tidak semua orang, ya. Orang yang mempersaksikan Allah disebut oleh Allah sebagai orang yang berilmu. Dalam ayat ke-18 surat Al-Imran, ayat 18, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim. Bisa dilihat surat Al-Imran ayat 18. Ya, yang ketemu dibaca yang keras. Ya, persaksian tentang Allah disebutkan oleh Allah sendiri, oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Allah adalah nama dari Zat Sang Maha Pencipta yang disembah oleh makhluknya. Allah adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ya, nama yang paling agung, Al-Ismul A'zam. Bila menyebutnya, kalbu menjadi tentram. Bila kita minta kepadanya, maka dia akan memenuhi permintaan kita. Ya, makanya kita senantiasa harus menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Karena Allah sang pencipta, Allah juga sang pemilik, dan Allah juga yang berhak mengatur kita. Makanya di luar sana banyak manusia yang tidak mau diatur sama Allah. Seakan-akan dia tercipta dengan sendirinya di muka bumi. Padahal kita ciptaan siapa? Allah SWT. Makanya dalam ayat ke-65 surat Maryam, Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam ayat 65, Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Ya, yang di sini diterangkan tentang trilogi. Ibu, trilogi tentang Allah itu bukan karangan orang. Itu firman Allah dalam surat Maryam ayat 65. Apa isinya?
Ya, itu ada berapa tauhid? Ada berapa, Bu? Ada 3. Pertama tauhid rububiyah, itu triloginya itu. Pertama tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur langit, bumi dan seisinya, termasuk kita semuanya. Ya, Bu. Namanya tauhid apa? Rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena Allah yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur, maka kata Allah, fa'budhu, ibadailah Allah itu. Ibadailah Allah itu. Wastabir li'ibadati, sabar ketika kamu beribadah kepada Allah. Ibu diperintahkan untuk berjilbab. Ya, Bu. Karena itu perintah Allah, ibu laksanakan. Meskipun panas, meskipun dingin, ya, selama itu perintah Allah, maka kita jalankan. Makanya beda antara ibu-ibu muslimah dengan ibu-ibu yang non muslimah. Ya. Penampilannya, perilakunya, semuanya beda. Karena ketika kita tunduk kepada Allah, menjalankan ketetapan Allah, kita beribadah kepada Allah, bahkan dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana dalam ayat ke-162 surat Al-Imran, surat Al-An'am, ya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jazakillah khair, Bu. Masih, Bu. Apa, Bu? Al-An'am 162. Baca, Bu, yang keras. Nah, begitu. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Termasuk mengapa ibu menikah untuk Allah. Mengapa ibu mendidik anaknya? Karena Allah. Mengapa ibu datang ke pengajian? Karena Allah. Mengapa ibu kemudian mencari yang halal? Karena Allah. Dan jangan mati kecuali karena Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua kita lakukan karena Allah. Karena kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, maka kita tunduk sama Allah. Fa'budhu wastabir li ibadati, sabar dalam kamu melaksanakan kehidupanmu sesuai dengan kehendak Allah, sabar. Ya, Bu. Ibu sudah mengalami semua dalam kehidupannya, yang digoda suami, ya, Bu, yang digoda tetangga, yang digoda kawan, yang digoda anak, bahkan sampai masuk penjara. Ya, Bu. Nah, itulah kehidupan. Selama kita di jalan Allah, tidak ada perlu yang diresahkan, tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Ya, Bu, tenang. Kita bahasa sama Allah, kita tawakal sama Allah. Begitulah nikmatnya orang beriman ketika dia sadar bahwa dia hanya tunduk kepada Allah. Wastabir li ibadati, sabar sampai kamu berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di akhir surat Al-Hajj
Al-Hijr, surat Al-Hijr. Coba lihat akhir surat Al-Hijr. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Akhir surat Al-Hijr. Nah, sampai mati. Kamu beribadah sampai mati. Masih yakin di situ adalah kematian. Tidak ada keyakinan di dunia ini seperti kematian. Ya, dan kita sekarang dipertontonkan oleh kekejaman Yahudi dengan pemboman yang luar biasa kepada warga Gaza, anak-anak, perempuan, orang tua, yang kemudian mereka terbunuh. Mudah-mudahan mereka mati syahid diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Mereka sedang menghadapi penjajah yang jahat namanya Yahudi itu. Tidak masalah. Ya, pasrah sama Allah. Toh juga semuanya kita mati kok. Ya, Bu. Kalau nggak mati di medan juang, mati di tempat tidur, atau mati di jalan, atau mati di mana saja. Ya. Makanya sabar dalam beribadah kepada Allah. Karena hidup ini hanyalah ujian. Sabar. Wastabir li ibadati, sabar dalam beribadah kepada Allah. Ibu mungkin bertanya, sabar itu ada batasnya enggak Pak Ustadz? Tidak ada batasnya. Batasnya kematian itu. Kalau udah mati, selesailah urusan sabarnya. Nah, tinggal nanti memperoleh balasannya dari Allah SWT. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau amalnya baik dibalas oleh Allah sesuai dengan kebaikannya. Kalau dia buruk amalnya, maka dibalas oleh Allah sesuai dengan amalnya itu. Makanya kembali pada ayat yang 65 surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya, tidakkah kamu sadar bahwa Allah itu punya asmaul husna? Ya, makanya ibu-ibu kalau sempit hatinya, kalau ada masalah, jangan ingat yang lain. Jangan ingat yang lain, ingat Allah dulu. Ya, kalau lagi digoda suami, kalau lagi bokek nggak punya duit, kalau ditagih orang utangnya, ya Bu. Kalau lagi kena penyakit, jangan kena penyakit yang ingat dokter, rumah sakit, obat. Jangan, ingat Allah dulu. Semua kaitan dengan hidup ini kaitkan dengan Allah SWT. Supaya ringan hidup ini, Ibu. Makanya panggil Ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih sayangi aku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Nabi mengajarkan doa, ya, wahai yang maha hidup, wahai yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya, dengan rahmatmu aku meminta perbaikilah diriku ya Allah, seluruh urusanku aku serahkan kepadamu ya Allah, aslih li sya'ni kullahu, dan jangan engkau serahkan sedikit pun kepada aku serahkan kepadamu ya Allah. Karena kita ini manusia lemah, ya. Yang lucu, orang yang lemah ngeluhnya sama orang yang lemah, ya, lucu. Makanya kalau lemah ngeluhnya ke siapa? Ke yang maha kuat. La haula wala quwata illa billah. Makanya pada ayat yang pertama tadi yang kita bahas, Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia. Itu persaksian pertama. Dan persaksian itu harus jujur. Orang kalau bersaksi harus jujur. Sekarang banyak persaksian palsu, bohong, nggak jujur. Ya,
nanti mereka akan mendapatkan resikonya. Ini persaksian Allah yang benar ini. Tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah. Kemudian kedua, para malaikat. Malaikat makhluk suci. Kata Nabi, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya, sementara jin diciptakan dari api. Kita diciptakan dari tanah. Ya, Bu. Makanya malaikat itu tidak ada yang melanggar Allah. Malaikat itu tunduk patuh kepada Allah. Makanya Allah tempatkan setelah Allah itu para malaikat. Dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat diterangkan di situ. Ya. Baca, Bu. Apa? Beriman, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu siapa, Ibu? Siapa keluargamu? Istri, anak, ya. Makanya menurut saya nih, istri yang minta cerai sama suaminya itu perempuan yang paling rugi. Ya, Bu. Istri yang minta cerai sama suaminya adalah perempuan yang paling rugi. Kenapa? Ya, ya, kecuali kalau melanggar Allah ya. Ya, jangan karena sebel aku lihat suamiku minta cerai. Wah, itu bahaya itu. Karena suaminya kurang duitnya minta cerai. Ah, itu bahaya itu. Bu, pertahankan keluargamu, rumah tanggamu. Sesulit apapun. Ya, Bu. Selama tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Nih, kenapa perempuan saya bilang paling rugi? Karena suami itu penghalang dia dari api neraka. Ya, Bu, ayat itu mengatakan suamimu penghalang kamu dari api neraka. Wahai ibu-ibu, oleh ibu yang minta cerai itu disingkirkan suaminya. Sono, saya akan berhadapan langsung dengan neraka. Loh, rugi kamu. Ya, jelas, Bu. Makanya saya bilang paling rugi itu. Makanya pertahankan. Ibu sekalian, bukan itu yang kita bahas, tapi berikutnya. Ya, Allah telah menyiapkan neraka yang dijaga oleh malaikat. Sifat malaikat apa di situ? Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuh, apa? Sifat malaikat tunduk patuh atas perintah Allah. Dan mereka tidak pernah melanggar Allah. Itu ayatnya. Ya, Bu. Itu sifat malaikat. Kalau kita kan seringkali apa, Bu? Perintahnya nggak dijalanin, larangannya malah dikerjain. Ya. Makanya disinilah kita berusaha untuk menyadari betapa banyak kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi ada ketiga Allah sebutkan. Ya. Persaksian Allah terhadap dirinya sendiri, para malaikat. Yang kedua siapa? Orang yang berilmu. Ya, Bu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang berilmu yang menegakkan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Allah puji orang berilmu itu, Ibu.
yang lainnya nggak dipuji. Ya, kenapa Ibu? Karena orang berilmu itu dia kenal sama Allah, sehingga dia sadar tidak ada satupun perintah Allah kecuali bermanfaat buat manusia. Dia sadar tidak ada satupun larangan Allah kecuali membahayakan buat manusia. Sadar itu orang berilmu, sehingga dia berkomitmen istiqomah di atas garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, makanya orang berilmu disandingkan dengan malaikat itu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini saja kalau dibahas panjang. Makanya Tuhan belum tentu Allah. Lihat ibu orang kafir, oh my God, oh my God. My God apa? Belum tentu Allah. Ya Bu. Tapi kalau Allah pasti dia God, pasti dia Tuhan. Ya. Makanya Allah itu nama yang agung bagi Sang Pencipta. Ya. Makanya Allah katakan la ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan-tuhan yang dituhankan oleh manusia. Bahkan tidak jarang manusia menuhankan kepada hawa nafsunya sendiri. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23, manusia menuhankan hawa nafsunya sendiri. Ya Bu, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa, tidakkah kau melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Ya Bu, ketika seseorang memiliki keinginan dan keinginannya bertentangan dengan ketentuan Allah, bertentangan dengan syariat Allah, dan dia paksakan, bahaya itu. Makanya hawa nafsu kita harus kita tundukkan dengan ketetapan Allah. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi, tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencocokkan hawa nafsunya sesuai dengan ajaran yang aku bawa. Bu, jangan sampai kita menuhankan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Tadi pagi saya ketemu sama anak kelas 2 SMP. Rupanya anak ini banyak baca, tidak terkontrol oleh orang tuanya. Tadi pagi dibawa waktu kuliah subuh, dihadapkan ke saya. Apa kata ini? Saya kepingin makan babi. Kayak apa rasanya? Coba itu. Anak muslim nih. Ya. Kemudian saya mencoba menerangkan kepada dia, meyakinkan kepada dia bahwa apa yang kita makan berpengaruh kepada watak dan perilaku kita. Kamu lihat, binatang paling jorok itu adalah babi itu. Ya Bu, binatang paling jorok adalah babi. Makanya babi itu kotorannya dimakan sendiri, jorok sekali. Kemudian dia menggauli ibunya, anaknya, saudaranya. Binatang paling jorok babi itu, Ibu. Makanya ada penelitian yang mengungkap siapa yang makan
kadar tertentu daging babi, maka dia hilang kecemburuannya. Makanya ibu lihat kan di negara-negara yang makan babi itu, istrinya dibawa orang nggak ada masalah, ya bu, anaknya di sini orang nggak ada masalah. Seperti apa? Hilang kecemburuannya. Naudzubillah min dzalik. Bu, sadari semua perintah Allah pasti mengandung manfaat buat kita. Paham atau tidak paham? Semua larangannya tinggalkan, kan di situ ada bahaya madarat buat kita. Paham atau tidak paham? Makanya jangan kita kemudian mengedepankan hawa nafsu mengalahkan syariat Allah ini. Maka Allah ingatkan dalam ayat ke-18 surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Anak kecil ini udah biasa nulis tangan kiri ya? Hah? Coba dibiasakan tangan kanan bu, sebelum jadi kebiasaan nanti besar. Iya, pinter. Ya, lanjut. Ya, perintah Allah, ikuti syariat Allah itu. Syariat Allah ada cuma dua isinya bu, perintah yang kamu harus jalankan, larangan yang harus kamu tinggalkan, itu saja. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu, karena orang yang tidak berilmu hawa nafsunya meluap-luap, akhirnya membentur syariat Allah, ya bu. Maka dihadirkanlah Coldplay itu, ya, penyebar LGBT, naudzubillah min dzalik, dihadirkan ke Indonesia. Astagfirullahaladzim. Mana? Yang nonton banyak orang Islam juga. Itu kalau sudah ngikuti hawa nafsu. Barakallahu Bapak sekalian, Ibu sekalian. Jadi itu pada ayat ke-28 surat Al-Kahfi Allah juga peringatkan lagi, jangan sampai hawa nafsumu itu kamu ikuti, nanti kamu melampaui batas. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat ke-28 surat apa? Al-Kahfi. Ya, ketika orang kalbunya tidak terhubung sama Allah, maka apa yang terjadi? Kata Allah, apa? Dia ngikuti hawa nafsunya. Makanya ibu sekalian, jangan sampai kalbu ini terputus sama Allah. Sebab ketika kalbu terputus sama Allah, maka yang terjadi manusia ngikuti hawa nafsunya. Rusaklah dia di situ. Wa kana amru furuta. Dia akan melakukan berbagai macam hal yang merusak dirinya sendiri, ya bu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, tanamu aini wala yanamu qalbi. Nabi Muhammad itu ingat kepada Allah dalam semua keadaannya. Nabi mengatakan, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Kita manusia ini matanya melek, hatinya tidur, ya bu. Nabi Muhammad matanya tidur, hatinya tidak tidur. Kita matanya melek tapi hatinya tidur. Buktinya apa? Nanti kalau udah pulang dari pengajian ditanya sama temennya, tadi pengajiannya siapa? Tahu ustadznya ngomong panjang. Hatinya tidur dia, nggak bisa nangkap dia.
Jelas Bu ya? Makanya kendalikan hawa nafsu, cocokkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tandanya orang berilmu. Apa? Tandanya orang apa? Berilmu. Dia tundukkan dirinya. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali, manusia ini ibarat kuda liar. Siapa bisa nundukkan kuda liar? Ibu bisa nundukkan kuda liar? Ibu, kalau dia bukan pejoki, tidak akan bisa menundukkan kuda liar. Kenapa? Karena kuda itu akan menjatuhkan terus. Kuda liar itu kuat Bu. Orang yang naikin kuda, dia jatuhkan. Tapi kalau dia pejoki, dia tempel itu kuda. Nah Bu, sampai dijatuhkan terus, dia tempel terus, sampai lelah. Jadilah delman itu. Ke kanan, ke kiri. Ibu. Itu tanda sudah berhasil menundukkan hawa nafsu. Ya, jadi ibu-ibu jangan underestimate. Hawa nafsu kita itu seperti kuda liar yang harus terus kita tundukkan. Ketika ibu minum tangan kiri, ibu sudah ngikuti hawa nafsu. Ketika minum nggak pakai bismillah, udah ibu ngikuti hawa nafsu. Ketika makan berdiri, sudah itu tandanya. Abang ikuti hawa nafsu. Makanya tundukkan diri kita, bukan seperti pejoki yang nempel terus. Kita tundukkan dengan menyebut nama Allah. Ya Bu, subhanallah. Makanya selalu ingat kepada Allah. Tundukkan hawa nafsu kita dengan mengingat Allah. Tadi itu ayatnya. Orang yang lupa sama Allah, maka Allah jadikan dia mengendarai kuda liar. Hawa nafsu di dalam dirinya itu. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu. Ya, terutama yang muda-muda itu. Ya, terutama yang masih muda-muda itu. Hati-hati. Tundukkan hawa nafsumu. Ya, seperti kita menundukkan apa? Kuda liar. Ingat-ingat itu. Nah, ketika orang sudah berilmu mengenai Allah, sadar tentang Allah, dia harus tunduk kepada Allah, patuh menjalankan syariat Allah. Maka Allah puji dalam ayat ke-28 surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Takut maksudnya apa Ibu? Menjalankan syariat Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bi kasrati riwayah, walakinnal ilma khasyah. Ilmumu bukan karena kamu banyak nyatet, bukan kamu banyak karangan kitab, bukan di rumahmu seabrek-abrek buku. Ya, tapi ilmumu sebesar apa mendorong kamu untuk takut sama Allah. Itu hakikat ilmu itu Bu. Ya, makanya dalam riwayat Bukhari ada 3 orang yang menganggap dirinya hebat dalam ibadahnya. Orang pertama, dia sepanjang malamnya tahajud, tidak pernah tidur. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gitu? Sepanjang malam nggak tidur, tahajud terus. Ada Bu? Mana ada? Wong di pengajiannya tidur. Ya Bu, ini bapak ini sepanjang malam tahajud, tidak pernah tidur dia. Yang satu lagi sepanjang hari puasa, tidak ada hari tanpa puasa. Dan yang ketiga tidak mau menikahi dengan perempuan. Ya, kenapa? Dia nggak mau repot. Ya, harus tanggung jawab, harus mendidik, harus ngasih nafkah. Ya Bu, dia nggak mau repot. Dia mau cuma untuk Allah hidupnya. Ini orang ketiga. Gak datang mau lihat kayak apa ibadahnya Rasulullah. Orang ini, 3 orang ini ingin mengecek, membandingkan dirinya dengan Rasulullah.
Waktu itu Rasulullah sedang tidak ada. Ketika Rasulullah hadir, diberitahukan tentang 3 orang itu, dipanggil 3 orang itu sama Nabi. Aku dengar kalian ada yang tahajud malam tidak tidur, ada yang puasa setiap hari, ada yang tidak mau menikahi perempuan. Apa kata Nabi? Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling kenal kepada Allah, dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, saya tidur, saya pun bangun tahajud. Apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Hah? Normal sebagai manusia. Keseimbangan. Manusia ini butuh apa? Keseimbangan. Orang butuh istirahat, tapi juga dia butuh untuk ibadah. Saya tidur, saya pun bangun tahajud malam. Kadang puasa, maksudnya sunnah ya. Kadang puasa, kadang tidak. Makanya sebaik-baik puasa, puasa apa Ibu? Puasa Daud, sehari puasa supaya bersyukur sama Allah. Sehari puasa supaya sabar di jalan Allah, dan sehari tidak puasa supaya bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad, ibu sekalian, ditawari bumi di Mekah itu dirubah jadi emas semuanya. Nabi nggak mau. Ya, ibu ditawari emas mau nggak, Bu? Mas karebet, Bu, bumi Mekah ditawari jadi emas, Ibu. Nabi nggak mau. Enggak, ya Allah, biarkan aku sehari puasa sehingga aku bersabar, dan sehari tidak puasa supaya aku bersyukur. Itu, Bu. Maka kata Nabi, aku kadang puasa, kadang juga tidak. Yang ketiga, wa tazawwajun nisa, saya menikahi wanita-wanita. Bukan satu, wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Makanya sunnah Nabi itu keseimbangan. Ya, Bu, semua bernilai, semua bermanfaat. Jelas, Bu? Makanya penjelasan Nabi, dialah yang paling tahu tentang Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Nah, kita ikuti jejak Nabi itu supaya kita kenal Allah, dan supaya kita takut kepada Allah. Nah, diantaranya ini baru pengantar ini, Bu. Ya, Bu, supaya berilmu tentang Allah, Ibu, pahami 3 perjanjian kepada Allah. Apa, Bu? 3 perjanjian kepada Allah. Perjanjian yang pertama ada pada ayat ke-172 surat Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf 172. Apa maksudnya itu, Bu? Itu pemberitahuan dari Allah sebelum kita dilahirkan di dunia, roh-roh kita dikumpulkan sama Allah. Ya, Bu, kemudian dipersaksikan tentang dirinya. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Akulah yang menciptakan kalian, akulah yang memiliki kalian, akulah yang mengatur kalian. Apa jawaban kita waktu itu, Bu? Bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Nah, ini ilmu ini jangan sampai lupa. Ya, Bu, orang berilmu ini ilmu yang pertama yang harus dia pahami. Perjanjian dia dengan Allah masih dalam alam ruh, belum lahir di dunia. Ya, Bu, masih dalam alam ruh. Makanya atas dasar ini, Ibu sekalian, roh kita, Ibu punya roh nggak? Kalau nggak punya, Ibu udah mati.
Ya Bu. Nah, roh ketika masuk ke badan, ya Bu, sehingga tangan bergerak, kaki bergerak, ya Bu, terjadilah namanya jiwa. Jiwa itu adalah perpaduan antara roh dan badan. Namanya apa? Jiwa. Ibu kalau ditanya apa itu jiwa? Jawabannya Bu, perpaduan antara roh dan badan. Maka muncullah yang sama dinamakan dengan psikologi, ilmu tentang jiwa. Ya Bu, bukan main ilmu itu Ibu, luar biasa. Cuman yang dikembangkan oleh Barat karena mereka mendasarkan pada apa namanya penelitian, kemudian eksperimen dan seterusnya. Ya, tidak sama dengan yang Allah ajarkan kepada kita Ibu. Kalau diajarkan kepada kita detail tentang jiwa itu. Sementara oleh mereka temukan dalam jiwa itu ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Ya Bu, ada ego, ada super ego. Nah, begitulah hasil penelitian mereka itu. Tapi Ibu sekalian, kita nggak membahas itu. Kita bahas rohnya dulu. Rohnya dulu. Di dalam surat Al-Isra, coba Ibu lihat surat Al-Isra. Ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bu, sampai hari ini para ilmuwan tidak bisa mendeteksi roh itu seperti apa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Urusan Allah. Makanya roh ibu ada dalam diri ibu. Buktinya ibu bergerak kan. Tapi kalau roh sudah tidak ada, jadilah orang itu mayit. Dan roh itu nanti ketika keluar dari tubuh kita, dari bawah ke atas Ibu, ya, dari kaki ke atas, kemudian dia naik ke atas. Roh urusan Allah. Makanya Ibu lihat kan, semua ilmu pengetahuan tidak mampu mendeteksi roh ini. Ya, dengan segala macam mereka lakukan caranya. Makanya Allah menantang mereka, kalau kamu mampu, wahai manusia, coba bikin seekor lalat. Bikin, bisa nggak? Kalau lalat-lalatan banyak, ya Bu. Kalau itu lalat yang bisa bergerak pakai remote. Bisa, ya, tapi dia tidak bisa lalat seperti apa? Seperti apa? Yang ciptaan Allah SWT. Kenapa? Kenapa? Karena lalat itu punya ruh, dan manusia tidak bisa menciptakan ruh. Ini sekarang mereka mengembangkan apa? Nyamuk ya, katanya untuk menangkal ini menangkal itu. Itu nyamuk diambil ketika masih dalam prosesnya. Kemudian mereka suntikkan jenis-jenis tertentu dari bahan kimia mereka, ya. Kemudian mereka sebarkan kemana-mana. Itu dihasilkan setiap minggu itu sekitar 6 jutaan nyamuk. Itu dari San Francisco. Ya, tujuannya apa? Ujung-ujungnya jual vaksin. Ujungnya apa? Nggak jauh daripada fulus. Namanya orang kapitalis ya. Ujungnya apa? Fulus. Makanya sehebat ilmuwan hari ini tidak bisa bikin lalat. Karena itu ciptaan Allah yang tidak mungkin diikuti oleh manusia. Apa Bu? Ruh. Maka segala yang ada rohnya
Tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Ya. Nah, roh kita itu tidak akan bagus, tidak akan dia sehat kecuali ketika terhubung dengan Allah SWT. Kalau dalam bahasa ilmiah mereka disebut dengan spirituality. Spiritual. Itu apa maksudnya, Bu? Maksudnya apa, Bu? Roh. Spirit itu artinya sebenarnya roh itu. Kalau ibu spiritualnya mau bagus, bukan dengan musik-musik, ya Bu, salah. Bukan dengan kuliner, makan sono makan sini, salah. Apa makanan pokok roh? Abu? Terhubung sama Allah, zikrullah. Makanya roh kita harus sehat, selalu terhubung sama Allah SWT. Jangan roh kita itu busuk ketika dia jauh dari Allah SWT. Ya. Dalam ayat ke-71 dan 72 surat Shad, Allah berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Nah, itu lebih jelas lagi itu, Bu. Surat Shad ayat 71 72. Bu, Allah ciptakan manusia dari tanah, itulah fisik kita. Ya Bu, itulah fisik kita. Makanya fisik kita dari tanah akan kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Ibu kalau meninggal kemana? Kuburan. Tanam di kuburan. Makanya sekarang Al-Islam sedang berusaha untuk membeli tanah kuburan sendiri supaya kita nanti kumpul di situ. Ya Bu, doain semoga Allah mudahkan bisa terbeli itu. Ya Bu, sebidang tanah untuk kuburan kita. Nanti warga Al-Islam yang meninggal kita kubur situ. Ya Bu. Jenazah ambulannya sudah ada. Ambulannya sudah ada. Yang ngurusin sudah ada. Tinggal kuburannya belum ada. Insya Allah kita sedang berusaha untuk bisa memiliki tanah pekuburan sendiri supaya kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, ala kulli hal ibu sekalian, Allah menyebutkan, ketika menyebutkan tanah itu kaitan dengan tubuh kita ini, ya Bu. Tapi ketika menyebutkan ruh, Allah kaitkan dengan dirinya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, ketika aku sempurnakan ciptaan manusia itu, aku tiupkan ruhku kepada dia. Ya Bu. Makanya roh kita tidak akan pernah sehat kalau tidak terhubung sama Allah. Atas dasar itu, para malaikat dan jin diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Makanya nilainya kita bukan di fisik kita, Ibu. Nilai kita di mana? Di rohani kita itu. Kalau boleh digambarkan tubuh kita ini, Bu, cuman 20% posisinya. Rohani kita berapa, Bu? 80%. Kalau Ibu ngasih fisik kita itu makan 3 kali sehari, terus Ibu ngasih rohaninya berapa kali sehari? Ya, makanya makanya kita diajarkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Untuk apa itu? Supaya rohmu sehat. Ditambah dengan Nabi ngajarkan sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Apa itu, Bu? Apa itu?
Qobliyah subuh, ya Bu, 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi berapa? 12. Ibu kalau membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat yang wajib ada berapa kali? 17 tambah 12 rakaat, jadi berapa? 29. Itulah jumlah kalimat dalam Al-Fatihah. Jumlah kalimat Al-Fatihah ada berapa, Bu? Ada 29. Kalau ibu-ibu menjalankan sholat 5 waktu ditambah dengan 12 rakaat, berarti roh ibu itu hidup seutuhnya. Ya Bu, itu dalam sholat. Di luar sholat apa? Ngaji Quran. Nabi mengajarkan Iqra'al Qur'ana fi thalath. Khatamkan Quran 3 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Bu, berapa juz, Bu? 10 juz. Lah ini nenek-nenek, kakek-kakek masih ngurusin setan gepeng ini. Begini terus, nggak ada habis ya. Bu, nenek-nenek mau ngapain gini terus? Ini setiap hari menurut hasil penelitian Indonesia, rata-rata orang menghabiskan waktunya untuk setan gepeng ini 12 jam. Setiap hari. Rugi amat, 12 jam habis untuk ini aja. Ya Bu. Makanya ibu-ibu jangan lupa untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Bu. Terutama waktu malam, Bu. Ya, malam pada maghrib, pokoknya sebelum tidur jangan lupa baca Al-Quran 100 ayat atau lebih. Ya Bu, seandainya ibu sesibuk apapun, jangan lewatkan itu, membaca 100 ayat sebelum tidur. Ada malam itu, atau apakah pada maghrib, atau terserah lah, pokoknya sebelum tidur. Ibu baca 100 untuk apa? Untuk apa? Man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa dalam satu malam itu membaca 100 ayat, maka sepanjang malamnya ditulis tahajud. Padahal sedang orang tidur memproduksi apa, Ibu? Ngiler. Ya, dia tidur tapi catatan amal solehnya tetap jalan seperti orang tahajud. Coba itu. Ya, makanya jangan lupa kita membaca Al-Quran. Kalau bisa sehari berapa? 10 juz. Para sahabat rata-rata khatam Quran karena kesibukan mereka, perjuangan mereka antara Jumat ke Jumat. Itu rata-rata. Dari Jumat ke Jumat berarti berapa? Sepekan, Bu ya. Kemarin ada ibu-ibu umurnya 73 tahun ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya udah 10 tahun ini setiap bulan khatam Quran. Ibu ini nenek-nenek, dan ibu ini orang kaya, dia punya hotel ya, setiap bulan khatam Quran. Cuman saya sekarang suka lupa, Pak Ustadz, saya takut jadi pelupa. Bu, maksudnya siapa yang banyak baca Quran insya Allah jauh dari pikun. Kalau pelupa, kita semua juga bisa lupa, karena namanya manusia itu ya pelupa, ya Bu. Tapi kalau pikun insya Allah enggak, kalau kita ahli Quran. Jelas, Bu ya. Makanya sekarang ibu baca 10 tahun itu mungkin ibu enggak tahu apa artinya. Nah, sekarang meningkat lagi, membaca sambil memahami apa itu artinya. Meningkat lagi supaya tahu apa itu maksudnya. Jadi dari artinya menjadi apa, Bu? Maksudnya berarti apa? Baca tafsirnya. Supaya tahu maksudnya apa itu ayat itu. Bacalah tafsirnya. Ya Bu. Nah, barakallahu Ibu sekalian. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Kalaupun semalas-malasnya baca Quran, khatamkan Quran 40 hari sekali. Itu pengangguran sudah. Ibu-ibu yang pengangguran, khatam Qurannya berapa?
40 hari sekali. Ya. Jangan lebih dari 40 hari sekali, Ibu. Kalau terlalu sibuk ibunya ya. Sebenarnya sekarang gampang loh, Bu. Kalau baca Al-Quran, umpamanya matanya karena katarak kurang terang, maka ibu bisa dengan murotal. Ya kan? Bisa nggak? Sambil masak ibu dengerin murotal. Bisa nggak? Bisa. Ya, Bu. Makanya biasakan dengan murotal. Kemarin saya cerita nggak? Ada ibu-ibu Cina, muslimah Cina, itu menikah sama lelaki dari Arab Saudi. Si ibu Cina ini dibawa sama suaminya tinggal di Madinah. Ibu yang Cina ini senangnya baca Quran, senang baca Quran, sampai suaminya itu sayang banget sama istrinya ini. Ya, Bu. Kemudian sampai hamil ibu ini, sampai melahirkan ibu ini, tapi tidak berhenti untuk baca Al-Quran, terus dia baca Quran. Ya, Bu. Anaknya lahir dikasih namanya Bilal. Si bayi ini terus dibacain Quran sama dia. Umur 6 tahun Bilal ini hafal Quran. Hebat nggak itu, Ibu? Ya, Ibu punya nggak anak 6 tahun hafal Quran? Hah? Ini sekarang anak kecil udah dikasih game terus sama ibunya. Ibunya masak supaya nggak terganggu dikasih game. Anak-anaknya banyak kan? Dikasihnya apa? Game atau apalah yang lainnya. Nih, ikutin nih ibu ini. 6 tahun hafal Quran. Karena anak itu diperdengarkan terus oleh ibunya. Hebat nggak itu, Bu? Waktu saya di penjara di Cikeas, itu ada seorang kawan yang di situ cerita, Ibu. Kejadiannya di Jawa Tengah. Seorang wanita solihah dan cantik katanya, solihah dan cantik, itu dijodohkan oleh bapaknya dengan seorang lelaki mantan preman yang pakai tatonya banyak. Tapi karena si putri ini taat sama bapaknya, dia nurut saja. Dalam pikiran dia, nggak mungkin bapakku mencelakakan aku. Dia nurut, taat sama bapaknya. Dinikahkanlah dengan lelaki preman yang banyak tatonya itu. Setelah menikah, mereka pengantin baru malam itu, habis sholat isya, ini wanita soleh ini baca Quran, lakinya nggak berani nyentuh. Si preman ini nggak berani nyentuh, karena dalam dirinya punya perasaan, aku ini orang kotor, banyak dosa. Dia wanita solihah, dia nggak berani nyentuh, Ibu. Padahal istrinya sendiri nih nggak berani nyentuh, Ibu. Sehingga perempuan ini ngaji terus sampai ngantuk tidur dia. Masih pengantin baru. Hari kedua sama. Gak berani nih laki nyentuh istrinya. Ya, Bu. Subhanallah tuh. Hari ketiga sama. Dia ngaji lagi, suaminya gak berani. Tapi kemudian si suaminya ngomong, "Dek, aku permisi ya, aku mau pergi keluar dulu sebentar." Malam itu suaminya keluar, tapi sama istrinya ini dia takut nanti dia kembali kepada lingkungan yang nggak benar tadi itu, Ibu. Karena dia dulu preman ini, takut nanti kebawa lagi kepada teman-temannya. Diikutilah oleh istrinya dari belakang. Ya, Bu, dibayang-bayang kemana nih suamiku ini? Ini perempuan cerdas nih, diikuti. Ternyata suaminya masuk musola. Malam itu dia masuk musola, dia wudhu, dia sholat. Kemudian dia berdoa sambil menangis, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, ya Allah, Engkau berikan istri yang solihah, tapi aku nggak berani nyentuh dia, ya Allah, aku kotor." Istrinya dengar semua di belakang kan?
Istrinya dengar. Ketika sedang dalam kondisi dia berdoa begitu, dia datang merangkul suaminya, ayo kita pulang. Jadilah mereka keluarga sakinah mawaddah warahmah setelah itu. Ya, itu kalau anak taat sama bapaknya. Ya, makanya bapaknya nggak mungkin mencelakakan anaknya kan. Jadi kembali kepada tadi Bu ya, roh kita itu akan bagus kalau babu terhubung sama Allah. Makanya ini perjanjian pertama, jangan lupa. Ya, perjanjian alam roh. Supaya selalu kita isi roh kita itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang kedua, perjanjian alam fitrah. Yaitu pada ayat ke-30 surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Surat apa? Ar-Rum ayat yang ke-30. Ya Bu, arahkan wajahmu sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan padamu. Itulah agama Allah yang lurus. Bu, apa fitrah manusia Bu? Ketika ibu melahirkan anak pertama kali, ngapain? Anakmu lahir pertama kali ngapain? Diazankan. Ya Bu, diingatkan kepada Allah. Ya Bu, supaya rohnya hidup. Makanya dalam diri bayi itu mata belum bisa melihat Ibu, tapi telinga mendengarkan. Ya Bu, anak bayi itu apa? Telinganya mendengarkan, matanya belum bisa lihat. Benar nggak Bu? Diadankan. Ya Bu, kemudian diberikan asupan anak itu. Hari ke-7 diakekahkan, kasih nama. Supaya anak ini dihantarkan sesuai dengan ketetapan sunnah Nabi SAW. Apa itu fitrah itu Bu? Itu fitrah manusia. Apa fitrah manusia Bu? Ada 3. Fitrah manusia ada berapa? Ada 3. Dalam bahasa Inggrisnya disebut the basic needs of human being. Ya, 3 kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap manusia butuh 3 hal ini. Ya, kalau kita manusia pasti butuh 3 ini Ibu. Tidak mungkin tidak. The basic needs of human being. 3 kebutuhan dasar manusia. Itulah fitrah. Yang pertama, manusia butuh apa? Agama. Makanya komunis, PKI yang nggak punya agama runtuh semua. Ya, karena dia berlawanan dengan fitrahnya. Makanya orang-orang komunis itu kalau ada masalah masih manggil oh my God, masih manggil God juga, ya Bu. Bagi orang komunis itu agama itu candu masyarakat, mereka anti agama. Ya, naudzubillah min dzalik. Bu, manusia butuh apa? Agama. Mulai bayi diadankan dia supaya ingat kepada Allah. Kemudian diarahkan supaya mengkonsumsi halal, ya diberikan asupan halal anak itu. Kemudian dia menyaksikan orang tuanya dalam interaksi setiap hari itu. Umur 7 tahun ajarkan sholat, ya Bu. Umur 10 tahun pisahkan antara anak laki dan perempuan. Terus begitu. Ya, yang laki kemudian disunat dan seterusnya, ya Bu. Ikuti sunnah Nabi itu. Arahan agama supaya anak kita terbangun di atas agama yang benar. Itu kebutuhan dasar pertama manusia. Makanya orang yang menjauh dari agama, maka hidupnya akan gelap gulita. Hidupnya akan apa? Sengsara. Surat Toha 124-125. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, Ibu. 124, 125. Ya, Ibu sekalian, makanya orang yang tidak menjalankan agama dengan benar ibarat orang jalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Nah, itu gambaran orang yang tidak menjalankan agama dengan benar. Seperti apa, Bu? Akrobatik ya, kepala di bawah, kaki di atas. Kira-kira nyampe nggak ke tujuannya? Hah? Nyampe nggak, Bu? Ibu dari sini ke Pondok Gede, ya, kaki di atas, kepala di bawah. Kapan nyampe nya ke Pondok Gede, Bu? Sementara capek, Ibu. Begitulah keadaan orang yang kalau tidak menjalankan agama dengan benar. Ya, Bu. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda ama yamshi sawan ala siratal mustaqim. Itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 22, Ibu. Surat Al-Mulk ayat 22, gambaran orang yang menjalankan agamanya tidak benar. Maka ibarat dia jalan terbalik. Ya. Ketemu, Bu? Dibaca terjemahnya keras. Nih, yang muda-muda tuh mana suaranya? Enggak ada. Baca yang keras tuh. Surat Al-Mulk ayat 22. Nih yang keras tuh. Belajar jadi ustadzah. Suara yang keras. Ya, silakan. Bu, Ibu lihat kan kita ini sebagai manusia, ya Bu. Lihat, berdiri tegap, ya Bu. Ibu lihat kucing, jalannya begini. Lihat kambing, jalannya begitu, ya Bu. Lihat apa? Sapi, jalannya begitu. Ya Bu. Mana yang lebih mulia? Jalan tegap atau jalan seperti itu, Bu? Luar biasa. Allah berikan kita sempurna. Ya Bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah dibikin sempurna, indah, malah jalannya kebalik dia. Ya, ketika tidak ikuti jalan Allah, dia seperti orang jalan terbalik. Masih mendingan ayam, masih mendingan kucing, masih mendingan kambing. Dia jalannya tetap di bawah gitu. Lah ini kebalik coba itu. Hati-hati itu. Makanya ikuti agama yang benar. Itu pertama itu. Kebutuhan manusia yang pertama. Kalau agamanya tidak terpenuhi, dia pasti merana. Ibu tahu namanya Christina Onassis. Wanita yang mendapatkan warisan dari bapaknya, kekayaannya untuk 7 turunan tidak habis. Luar biasa kekayaannya. Tapi hidupnya dia gagal, 3 kali menikah, tidak berhasil, bercerai, dan ujungnya dia bunuh diri, meninggalkan secari kertas, saya tidak bahagia karena itu saya bunuh diri. Buat apa harta banyak? Maka hartamu, jangan kau anggap itu akan membahagiakan dirimu. Karena bukan di situ kebahagiaan itu, Ibu. Ibu ketika bahagia, megang apa? Megang kepala atau megang dompet? Ya. Alhamdulillah saya bahagia. Ya Bu, sini. Makanya jangan terputus dengan Allah. Kebahagiaanmu ada di sini. Ya Bu, meskipun rumah kontrak, ya Bu,
meskipun badan berpenyakitan, tetap kita masih bahagia ibu. Selama kita apa? Terhubung sama Allah SWT. Jelas bu ya? Tuh yang pertama, penuhi kebutuhan agamamu itu. Yang kedua, manusia butuh hidup. Bu, manusia butuh apa? Butuh hidup. Hidup itu apa? Pertama butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan. Ya bu, itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Dia butuh hidup. Ya bu, itulah manusia. Tapi jangan kamu jadikan kebutuhan hidupmu melebihi agamamu. Ini orang banyak cita-citanya cuma memenuhi kehidupannya saja. Padahal kehidupan ini cuma sarana bu. Kehidupan ini sarana untuk menjalankan agama yang benar itu. Ya bu, jangan sarana jadi tujuan. Ya bu, tapi tetap manusia butuh itu. 5 tadi itu bu. Terus yang ketiga apa? Manusia butuh pasangan. Lelaki butuh istri. Istri butuh suami. Itu normal. Maka Islam mengatur dengan pernikahan. Sementara banyak orang di luar sana, mereka 7-Eleven. Ya bu, kumpul kebo. Rusaklah mereka seperti binatang. Makanya binatang gak ada nikah bu. Ada nggak binatang nikah? Ini ada orang nikah sama anjing bu. Di Indonesia masih ada orang nikah sama anjing, coba itu. Digonggongin terus sama anjingnya. Ya bu, di luar sana ibu, banyak orang yang kemudian menghindari nikah sama manusia, dia tinggalnya sama anjing. Ya bu, tidurnya sama anjing, bahkan bikin apa namanya salon untuk anjing. Dia menganggap anjing itu lebih setia dari manusia, coba itu. Majnun itu. Ya orang udah nggak waras, nikah sama anjing coba. A'udzubillah min dzalik. Bu, itu normal. Lelaki butuh suami, butuh istri, istri butuh suami. Makanya kalau perempuan-perempuan itu sudah umur 25, ya 23, 24, 25 ngapain? Nah bu, kapan aku dikirim Allah suami? Iya bu, mbak, betul nggak? Ya, ya, tawakal kepada Allah, usaha maksimal, pasrah sama Allah. Ya, mudah-mudahan yang mbak belum nikah dikirim oleh Allah jodohnya yang saleh insya Allah. Dan kalau seandainya pasangan itu ya mengikuti ajaran Allah, maka itulah yang disebutkan dengan sakinah mawaddah warahmah. Cuman sekarang sakinah mawaddah warahmah lip service. Banyak kan cuman pada waktu menikah aja sakinah mawaddah warahmah, tapi kenyataannya pahit. Ya bu, kenapa? Kenapa? Karena gengsi. Apa yang paling berat buat perempuan itu? Hah? Kata Rasulullah, lelaki yang sempurna banyak, tetapi perempuan yang sempurna tidak banyak. Nabi ditanya, apa kriteria perempuan yang sempurna? 3, kata Nabi. Nah, dengarin tuh, mbak-mbak yang belum nikah itu. Ya, ada berapa? 3. Termasuk ibu-ibu, meskipun nenek-nenek yang masih punya suami. Ya, ingat-ingat nih, 3 tanda wanita yang salihah. Pertama, al-wadud, dia sangat mencintai suaminya. Bukan teman suaminya, apalagi tetangganya. Ya bu, dia mencintai apa? Suaminya, al-wadud. Ya, itulah mawaddah itu. Mawaddah warahmah itu, mawaddah itu dia cinta betul sama suaminya. Meskipun pesek, pendek, hitam, keriting, cintai suamimu itu. Ya. Jangan suka banding-bandingin. Terima apa adanya itu.
Wong sudah nikah kok mau ngapain lagi? Ya, sudah. Itu surgamu itu. Nah, yang kedua, al-walud, siap melahirkan anak dari suaminya. Siap melahirkan anak dari suaminya. Yang ketiga, dan sepertinya ketiga ini yang paling berat buat ibu-ibu. Tapi orang yang sadar ingin kebahagiaan, dia nggak akan merasa berat melakukannya. Apa yang ketiga? Al-a'ud. Al-a'ud itu istri memberikan tangannya kepada suaminya sebelum tidur. Atau boleh diekspresikan dengan cium tangan sama suaminya. Bilangin, aku tidak akan bisa tidur sebelum engkau meridhoiku. Ya Bu, cium tangan, aku tidak akan tidur sebelum engkau meridhoiku. Saya bilang, I'm ready. Ya Bu, lelaki yang punya istri kayak gini, dahsyat. Ya, lelaki yang paling bahagia di dunia. Kalau dapat istri yang seperti ini. Ya, ini banyak ibu-ibu belum mau ngorok duluan. Alasan. Bu, perempuan itu oleh Allah digambarkan seperti bulan purnama. Suami digambarkan seperti matahari. Makanya matahari boleh bergerak sampai maghrib. Sampaikan sama suami-suamimu. Bang, sayang, my love, apalah namanya terserah. Ya, carilah dunia sampai maghrib. Seperti matahari. Maghrib sudah pulang. Ya, itulah peranan lelaki. Dia menyinari ultraviolet. Sehat. Ya Bu. Tetapi istri, dia seperti bulan purnama. Apa Bu? Apa Bu? Sinarnya itu luar biasa. Ya. Bu, jangan maghrib udah teler. Lah, bulannya udah mau tenggelam nih. Itu ada pada ayat apa itu Bu? Bapak seperti matahari, istri seperti bulan, itu di ayat mana Bu? Surat Yusuf ayat yang keempat. Ya, makanya ibu-ibu jangan lupa peranannya seperti apa? Bulan purnama, selalu cerah di malam hari. Matahari tenggelam, terbitlah bulan. Dahsyat. Ketika keseimbangan alami antara matahari dan bulan ini, itulah terjadilah apa? Baiti jannati. Apa Bu? Baiti jannati. Jangan suami maunya tinggalnya di luar. Gak betah di rumah. Ini ada suami yang gak beres ini. Suami gak betah di rumah. Habis istrinya ngomel melulu. Capek dia. Akhirnya kabur. Bu, jangan juga ngomel. Subhanallah, indah sekali rumah tangga kalau dia seperti matahari dan bulan. Makanya saya bikin buku di penjara itu, Keluarga Mukmin Bahagia. Judulnya Keluarga Mukmin Bahagia. Ketemu Bu? Ayat keempat surat Yusuf, dibaca terjemahnya coba yang keras. Siapa 11 bintang itu? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya 11 saudara laki. Nabi Yakub itu anaknya 12 laki semuanya. Itu makanya cerita Nabi Yusuf, cerita surat Yusuf itu indah sekali. Ada 1000 lebih pelajaran. Ya Bu, anaknya berapa Nabi Yakub? 12 laki semuanya. Ini baru 2 laki, 3 laki udah pusing. Aduh, pusing nama anak laki. Ya Bu. Berantem dulu. Bagaimana kalau 12? Nabi Yakub itu anaknya 12 semuanya laki, istrinya 4. Nabi Yakub itu. Ya, luar biasa. Nah, ala kulli hal ibu sekalian, itu apa? Apa tadi? Apa Bu? Kebutuhan dasar manusia apa? 3 berarti ya. Pertama apa? Agama, yang kedua butuh hidup, yang ketiga butuh pasangan. Jangan bilang saya nggak butuh laki. Berarti ada yang pincang tuh. Ya, manusia saling membutuhkan antara pasangan laki dan perempuan.
Pertanyaannya, dari 3 unsur ini yang paling penting yang mana? Apa? Agama dulu, kenapa? Alasannya apa? Coba itu, yang muda-muda itu, apa alasannya? Kalau memang agama itu yang paling penting dari 3 itu, alasannya apa? Hah? Coba angkat tangan. Siapa yang jawab angkat tangan? Jawab yang keras. Ya, yang keras. Ya. Ayo Bu. RUTM harus di depan. Apa jawabannya? Calon-calon ustadzah nih Bu. Calon ustadzah harus tampil berani. Ayo. Apa itu alasannya? Agama yang paling utama itu alasannya apa? Hah? Kalau enggak nenek-nenek nih jawab nih. Ya, siapa bisa jawab? Mengapa agama paling penting? Apa jawabannya? Barakallahu fiik. Kalau agamanya benar, cara hidupnya dia benar. Makanya orang yang hidupnya nggak benar itu pasti agamanya nggak beres. Kalau agamanya benar, rumah tangganya pasti benar. Kalau ada nggak benar dengan rumah tangganya, pasti ada masalah dengan agamanya. Jelas Bu? Begitu penting arti agama itu, karena dia mengarahkan hidup. Ya. Oke. Sekarang perjanjian yang ketiga, karena waktu sudah lewat. Perjanjian yang ketiga ayat ke-165 surat An-Nisa. Rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Surat An-Nisa 165. Ya Bu, akal kita dikasih oleh Allah hebat Ibu. Tapi akal kita relatif, bisa benar, bisa salah. Maka diarahkanlah oleh Allah dengan para utusan-utusan Allah itu, Nabi dan Rasul. Diturunkan kitab suci supaya mengarahkan akal kita supaya benar. Ya Bu, inilah perjanjian akal Ibu. Yang ketiga perjanjian akal dengan diutusnya para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, supaya mereka bahagia dunia, bahagia akhirat. Gitu Bu ya. Jadi poin yang ketiga, perjanjian dengan akal manusia supaya mengikuti jejak para nabi dan rasul. Makanya orang gila gugur agamanya. Orang gila tidak berlaku hukum baginya. Ya Bu. Sehingga karenanya 3 perjanjian ini jangan lupa, itulah yang akan menyadarkan kita selalu kepada Allah. Baik roh kita, fitrah kita, akal kita harus selalu diarahkan ke arah Allah SWT dan diarahkan sesuai dengan ajaran Allah SWT. Jelas Bu? Alhamdulillah, berarti sudah paham. Mudah-mudahan ini senantiasa diingat dan sampaikan kepada yang lainnya. Ya, sebab ilmu tentang Allah harus didasari dengan 3 ini Bu. Ya, orang yang berilmu tentang Allah, tauhid, harus paham 3 ini Bu. Karena ini perjanjian antara manusia dengan Allah. Masing-masing harus mengikatkan dirinya kepada Allah dengan 3 hal ini Bu. Ya, tinggal nanti bagaimana prakteknya terserah kesadaran Ibu semuanya, kita semuanya dalam menjalankan perjanjian itu. Ya, dan nanti jangan nanti di akhir bilang saya lupa, saya nggak tahu. Ya, semuanya sudah diikatkan oleh Allah dengan 3 perjanjian. Ibu kalau berjanji sama notaris itu biasanya dikasih berapa rangkap? Cuma 2 rangkap. Ibu jual beli rumah kah, tanah kah, ya kan? Oleh notaris dikasih 2 rangkap, 1 untuk pembeli, 1 untuk penjual Bu ya. Ya, ini oleh Allah dibuat 3 rangkap.
Rangkap itu perjanjian itu. Makanya jangan sampai meleset, jangan sampai diingkari. Ya, perjanjian inilah yang akan kita diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, Ibu. Gitu ya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Gila maksudnya akalnya tidak berfungsi. Orang gila maknanya akalnya tidak berfungsi. Terus kemana-mana lepas baju, ya Bu, nggak punya rasa malu lagi. Ya, apa saja dia makan sudah nggak bisa membedakan. Orang gila itu sudah nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana tidak, nggak bisa membedakan dia. Nah, berarti akalnya tidak berfungsi, itu arti gila. Kalau masih stres, depresi, itu proses menuju gila itu, Bu. Itu baru proses. Ya. Makanya masih bisa terapi. Orang stres itu pasti ada sebabnya. Depresi apalagi? Pasti ada sebabnya. Karena dia punya masalah. Nah, ketika dipecahkan masalahnya, maka hilanglah depresinya itu. Hilanglah itu, stresnya itu. Ya, makanya kata Nabi, kalau kamu punya masalah, likulli amalin syarra wa likulli syarratin fatrah. Faman kana fatratu ila sunnati faqad hudiya wa man kana fatratu ila ghairi dzalika faqad halak. Ya, setiap orang ini punya semangat, punya gairah, tapi itu ada puncaknya. Ketika udah mentok, maka dia akan terjadi decline. Semangatnya menurun, melemah. Apalagi ketika ada masalah. Makanya ketika semangat menurun, decline, ya Bu, namanya futur. Dalam bahasa agama namanya futur. Kalau sudah terjadi futur, jangan jauh dari sunnah Nabi. Pegangi sunnah Nabi. Selamat kamu. Ketika kemudian terjadi futur, lari ke selain Allah, lari ke selain Rasulullah, maka disitulah kehancurannya. Ibu tahu berapa banyak orang-orang yang menenggak narkoba itu awalnya stres, ya Bu, atau mungkin depresi. Dia larinya ke narkoba, hancur dia. Ya, makanya setan ini memang mencari kesempatan manusia itu lemah. Di saat lemah dia masuk untuk menghancurkannya. Makanya jangan melemah. Ya Bu, kita selalu menguatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tawakal itu kan jawaban yang terbaik untuk menghilangkan dari semua keputusasaan atau depresi atau sampai bisa mengarah pada gila itu. Ya Bu ya. Naudzubillah min dzalik. Gitu Bu. Nah. Ada yang lain? Kayaknya udah puas semua ya. Iya Bu. Kalau suaminya mengajak ke neraka, perlu singkirkan, nggak masalah. Kalau suaminya ngajak ke neraka, tapi setingkat itukah suami itu? Ya, ya kalau memang dia ngajak neraka nggak boleh kita ikut. Makanya kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kalau suami ngajak istrinya nggak benar, nggak boleh suaminya ikut, nggak boleh dia taat. Taat itu fil ma'ruf. Taat itu dalam kebaikan. Ya, saya menyaksikan ada seorang ibu-ibu yang sudah ngaji, rumahnya makrong-makrong, mobilnya banyak, hartanya melimpah, tapi kurus ibu ini. Sampai saya tanya, apa sih yang ibu alami? Ya, rumahnya makrong-makrong, hartanya banyak, kok ibu kayak kurus banget begini? Ya, rupanya dia tertekan jiwanya. Karena suaminya tidak tahu halal dan haram. Ya Bu, ini berat loh buat istri itu. Dia ngajak ke restoran Korea Selatan, restoran Jepang yang nggak tahu halal haram itu, dia tersiksa. Diajak suaminya makan ke restoran yang mengandung haram itu.
Makanya dia datang ke chefnya atau dia menghindari makan-makan itu, alias suaminya dimarahin, diomelin, bahkan sama di depan tamu-tamunya. Tertekan dia. Ya. Kalau kayak begini, ya Bu, enakan suami yang biasa-biasa aja Bu ya. Yang penting ngerti agama. Kalau suami ngerti agama, dia akan membawa keluarganya ke arah yang benar. Tapi kadang-kadang ujian hidup itu luar biasa. Kemarin saya ketemu sama ibu-ibu, luar biasa perjuangannya ibu ini. Ya, ibu ini menikah dengan laki non muslim Bu. Itu kan berzina terus itu kan. Tapi dia yakin dia akan menundukkan suaminya supaya dibawa ke Islam. Sampai 2 tahun, sampai hamil. Ya Bu, dia dengar kajian Ustadz tentang menikah beda agama. Nangis, ngukuk ini Ibu. Dan terakhir minta cerai sama suaminya. Gak bisa diteruskan. Saya gak mau zina terus. Kalau kamu gak mau Islam, kita pisah. Ya Bu, ceritanya panjang nih Bu. Sampai satu saat suaminya masuk Islam. Ya. Dan oleh ibu ini dibuatlah pernikahan ulang, tobat sama Allah, ya. Dan masya Allah ibu ini luar biasa ceritanya. Saya bilang hebat juga nih ibu, perjuangannya luar biasa. Tapi langkah awalnya salah, ya, karena melanggar syariat. Tapi ujungnya dia benar, hanya sekarang mereka hidupnya bahagia karena sudah seiman, ya udah punya anak apa. Jadi makanya ibu sekalian ikuti syariat Allah, ya, supaya hidupnya, rumah tangganya tidak gonjang-ganjing kayak begitu, ya. Nah kalau seandainya suami yang ajak ke neraka, ya janganlah, jangan mau ikut, ya. Makanya carilah pasangan sehidup sesurga, ya, cari pasangan sehidup sesurga, jangan masuk surga sendirian. Dan kalau dia ngajak neraka, kamu kan mau lah diajak ke neraka. Ya Bu, makanya ayo kita rintis bareng-bareng ini suami istri, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak jadi anak hebat, nanti sama-sama menjadi pejuang-pejuang Islam supaya kumpul di akhirat. Coba Ibu lihat ayat ke-8 surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Itu doa malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim, ya, wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Surat Ghafir ayat yang ke-8. Ghafir itu nama juga surat Al-Mu'min. Ayat 8. Ya Bu, dibaca Bu. Ya Bu, jadi itu doa malaikat supaya kita masuk sekeluarga. Ya Bu, kita, orang tua kita ke atas, istri kita, anak kita keturunan ke bawah, masukkan semuanya ke dalam surga Aden ya Allah. Itu doanya malaikat. Makanya harus ada usaha dari kita supaya kita masuk surga sekeluarga. Gitu Ibu. Gitu Bu ya. Karena waktu sudah jam 11:04, mungkin Ibu ada lanjut lagi. Iya ya. Apa? Matahari ya, istri bulan ya.
Apa? Pertanyaannya? Ya, barakallahu. Sebenarnya bisa digabung. Kalau melayani suami itu hukumnya wajib, itu diutamakan. Tapi kalau tahajud malam itu sunnah. Tetapi ibu bisa berdamai dengan suami itu. Ya, kalau memang dia membutuhkan, ibu siapkan dirinya untuk dia. Tapi kalau dia kemudian mengizinkan, ibu tidurlah untuk tahajud malam. Bisa berdamai sehingga dapat dua-duanya. Jangan dibenturkan. Ya. Makanya sekarang ini udah ada pergeseran suami itu, Bu. Berangkat pagi sebelum subuh ke tempat kerjaan, pulang malam, ya berangkat anaknya masih tidur, pulangnya anak sudah tidur. Ya, karena keadaan, tuntutan dan sebagainya. Makanya keadaan seperti itu jangan terus-menerus. Kalaupun itu sedang menata kehidupan, silakan saja. Ya, yang penting ada kompromi. Ya, Bu, kompromi demi kemaslahatan bersama. Yang penting tidak boleh ada pelanggaran kepada Allah. Ya, Bu ya. Ya, memang idealnya suami itu maghrib sudah di rumah, idealnya. Tapi seringkali kejadiannya tidak seideal yang kita harapkan. Ya, Bu ya. Makanya kita menyesuaikan dengan keadaan itu. Maka yang wajib harus didahulukan hak suami. Ya, Bu, nanti kalau seandainya sudah bisa berdamai, mintalah waktu untuk tahajud bersama atau tahajud sendiri, ya, Bu, sehingga itu semua bisa kita laksanakan. Barakallahu fiikum. Muhammad, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.